Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita itu yang punya cita-cita masa depannya kacau balau, amburadul, nanti kalau menikah ingin berantakan. Saya percaya nggak ada, betul tidak? Tapi semua itu mengapa diakhiri dengan kehancuran? Saya berkata ini cukup radikal. Tadi ketika salah seorang hamba Tuhan yang jemput saya Pak Kati, saya sudah masuk di halaman parkir, saudara. Tiba-tiba telepon bunyi, saya kaget luar biasa, sampai saya itu nggak bisa turun. Maka itu ini perlu diperhatikan. Seorang hamba Tuhan, seorang gembala, seorang penyanyi, seorang pengarang lagu, seorang idola anak muda, anaknya pun jadi artis. Tadi istrinya telepon saya, Senin istrinya dipaksa untuk tanda tangan surat cerai. Saya bilang, apa? Seorang hamba Tuhan, dengarkan ini. Dunia ini akan jadi indah bukan di negara mana orang itu tinggal. Dunia ini jadi indah bukan siapa presiden negara itu. Dunia ini jadi indah bukan kaya atau miskin, tidak. Dunia ini jadi indah kalau setiap rumah tangga dan keluarga di negara itu adalah keluarga bahagia. Renungkan ini baik-baik. Anak-anak tidak akan ada yang menderita kalau orang tua itu hidup dalam kebenaran. Anak-anak gak akan celaka hidupnya, gak akan mencari sesuatu yang lain. Kalau betul-betul orang tuanya itu bisa ciptakan surga di dunia ini, maka itu dimulai dari sini. Jogja ini kota yang unik kalau dibanding kota-kota lain yang ada di Indonesia. Kenapa? Jogja adalah satu-satunya kota yang disebut miniaturnya Indonesia. Jakarta beda dengan Jogja. Jogja ini dikatakan kota yang terlengkap untuk mewakili semua suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, dari Jogja ini maka semua mahasiswa pelajar sebagian besar akan kembali ke kampung halamannya. Nah, kembalinya ke sana itu membawa apa? Tidak sekedar membawa sebuah surat yang namanya ijazah, entah itu S1 atau S2, S3. Tidak itu. Saya tetap sampai hari ini keliling ke banyak kota, banyak provinsi di Indonesia. Tidak sedikit mahasiswa-mahasiswa yang datang dari daerah-daerah itu ke Jogja. Pulangnya banyak yang tidak bawa ijazah, tapi bawa keluarga. Betul tidak? Dan sebagian besar itu keluarga yang terpaksa jadi keluarga. Saya harap saudara mengerti maksud saya. Belum lama saya dari Kalimantan Barat, saya menuju satu kampung. Saya kaget, saya kenal mahasiswa ini ada di Jogja. Karena bulan Mei yang lalu waktu saya di Kaliurang, saya lihat dia. Saya tanya, kenapa kamu sudah di sini? Saya tahu dia belum selesai. Dan di samping dia duduk seorang perempuan yang sudah gendong anak. Hah? Jadi waktu kita ketemu di Kaliurang, ternyata kamu itu sudah menikah. Dia bilang belum. Saya harap saudara mengerti cerita. Dengan terpaksa, yang tidak punya persiapan, keadaan memaksa mereka dua jadi ayah ibu. Dengarkan baik-baik. Maaf ya jangan tersinggung. Dan saya harap saudara nggak perlu cari anak keberapa. Tapi ini fakta. 90 sekian persen anak-anak pertama dari keluarga yang terpaksa menikah. Saya ulangi kalimat ini supaya kalian tahu. 90 sekian persen anak-anak pertama dari keluarga yang terpaksa menikah. Anak itu pasti menderita. Saya punya, maaf, ini kata jelek, tapi untuk mempermudah pengertian, saya punya koleksi nama-nama anak pertama
dari keluarga yang terpaksa menikah, hancur hidup. Mengapa anak-anak pertama dari keluarga yang terpaksa menikah itu hancur? Sebab ayah ibunya belum siap jadi ayah ibu. Saudara bisa bayangkan, menjadi presiden itu masih jauh lebih ringan tugasnya daripada jadi ayah ibu. Kenapa? Karena menjadi presiden kalau sudah nggak sanggup dan didemo terus-terusan, tinggal ngitung hari aja, pas 5 tahun dia turun, bebas. Tapi menjadi ayah ibu itu nggak bisa pensiun, kecuali mati. Nah, tanggung jawabnya berat. Setiap kali ayah ibu muda ini punya masalah, karena harus ngurus makan, ngurus sewa rumah, ngurus ini, ngurus itu, mereka capek. Saya percaya saudara pasti bisa jawab pertanyaan saya. Di dalam kejengkelan, rasa capek, beban hidup yang berat dari 2 orang tua muda yang terpaksa jadi orang tua ini, pelampiasan kemarahannya kemana? Kalau mereka sudah punya anak, coba jawab, kemana pelampiasan kemarahan? Ke anak. Suatu kali, ini saya mulai dari tahun 76 ke 77. Itu pertama kali saya mendengar kata-kata begini dari seorang anak. Kenapa aku dilahirkan? Wow, pertama kali saya dengar kata itu saya marah pada anak itu. Kamu kurang ajar, gak kau berterima kasih dilahirkan oleh orang tuamu. Tapi dari waktu ke waktu, saya ke kampung mana, ke kota mana, ke negara mana, saya mendengar kata-kata yang sama. Dari marah mendengar kata itu, saya mulai berubah. Ingat tadi waktu saya jemput dari Adi Sucipto dari bandara menuju ke tempat saya nginap, saya dapat SMS dari seorang, "Papa, telepon Sela sekarang." Anak ini cewek, saya telepon, dia nangis. "Papa, saya nggak mau sekolah. Saya diajak teman-teman saya paling tua di kelas itu semuanya." Saya tahu keadaannya. Bulan Oktober tahun yang lalu, jadi hampir setahun, saya dapat telepon dari Belanda. Seorang ibu menangis, "Pak, bisa tolong anak saya tidak? Anak saya itu cuma 1. Tapi itu di umur 4 tahun kami cerai. Sampai hari ini, Oktober yang lalu, kalau saya hitung, anak ini sudah pindah ke 28 keluarga." Hah? Dari umur 4 tahun, pindah. Nah, waktu Oktober lalu, dia telepon, dia bilang anak ini ada di panti asuhan di Solo. Saya nggak kenal ibu ini siapa. Pokoknya kalau saya dengar ada anak yang menderita, saya harus telepon. Saya telepon ke Solo. "Aduh Pak, baru 3 hari lalu dia itu lari. Kemana? Kami juga nggak tahu. Kami nggak bisa hubungi dia." Bulan Desember, saudara, ada satu keluarga orang Batak, namanya keluarga Tarigan. Dia telepon saya, "Pak, katanya Bapak cari anak bernama ini." "Yo, kenapa Bapak kau telepon saya?" "Oh, panjang Pak." "Oke, anak itu di mana?" "Ada dengan kami sekarang." "Oh ya, di daerah mana?" "Daerah Cakung, di Jakarta Utara." "Terus bagaimana keadaannya?" "Aduh Pak, kami nggak tahu, kami nemunya di jalan." "Oh ya, anak perempuan." Saya datang bersama tim saya. Waktu sampai di rumah, istri saya menangis melihat anak ini. Baunya luar biasa, hancur hidupnya. Ya udah, akhirnya kami tolong. Nah, siang tadi saya tanya, "Mama di mana?" Istri saya lagi tidur, sedang tidur, saya bilang, "Oke, kamu gak usah sekolah. Tapi ingat, Papa minta kepada kamu, untuk kali ini kamu jangan pindah kemana-mana, sudah cukup kamu menderita." Saudara, kesimpulannya begini. Tidak ada anak yang sebelum lahir buat proposal kepada orang tuanya, "Lahirkan saya dong, lahirkan saya." Ada nggak? Nggak ada. Dengarkan ini baik-baik. Kedua,
Tidak ada orang yang bisa buat anak di dunia. Buat pesawat bisa, buat macam-macam bisa, buat anak tidak, betul? Jadi kalau mereka ada, itu gara-gara siapa? Tuhan yang titip. Entah dengan cara bagaimana. Setelah saya buat research, mengapa ada anak-anak yang berkata, kenapa aku dilahirkan? Begini, dengar baik-baik. Ada banyak hal yang bisa menyakiti hati kita dalam hidup, betul? Di Amerika sekarang lagi gila. Di beberapa kota Jakarta sudah mulai gila. Pernah dengar kata bullying? Mengejek di sekolah sampai anak-anak bunuh diri? Ngeri. Dengarkan ini. Banyak yang bisa menyakiti. Pacar putus, sakit hati dan lain-lain. Tetapi satu-satunya sakit hati yang paling menyakitkan. Dengar. Kalau yang melahirkan kita, yang menyakiti kita. Catat kalimat ini. Setelah riset saya itu selesai, maka saya sadar. Jadi ketika anak-anak itu berkata, kenapa aku dilahirkan? Karena mereka itu disakiti oleh yang melahirkan mereka sendiri. Kenapa bisa disakiti? Kan aku gak minta dilahirkan. Tiap kali orang tua muda ini ada masalah, pasti anak ini yang jadi korban. Lama-lama anak ini sakit hati. Kenapa aku disalahkan terus? Kenapa? Anak-anak muda yang berbahagia. Kalau Agios Family di Jogja membuat tema revolution, kira-kira apa yang perlu kita revolusi dalam hidup ini? Sederhana. Yang direvolusi adalah nanti kalau kalian menikah, harus menikah dengan benar. Tolong buka satu ayat. Saya mencari di firman Tuhan. Dari mana segala sesuatu itu dimulai? Alkitab menjawab, dari rumah. Dengar baik-baik kata ini. Ternyata segala sesuatu tidak dimulai di sekolah, di restoran, di pengadilan, di gereja. Tidak. Segala sesuatu dimulai dari rumah. Home. Rumah itu enggak cuma gedungnya. Enggak. Tapi rumah itu suasana. Sayang sampai hari ini dalam bahasa Indonesia tidak ada terjemahan yang tepat kata home. Dalam bahasa Indonesia home diterjemahkan tempat tinggal. Sebetulnya lebih daripada itu. Kalau ada di antara saudara ahli bahasa Indonesia, tolong saya masih mencari kata yang tepat untuk home dalam bahasa Indonesia itu apa? A house itu bisa dibangun dengan duit. Betul? Orang kaya bisa bangun rumah, gedungnya dengan mega berapa puluh miliar terserah. Panggil arsitek yang terkenal, suruh gambar. Tapi a home itu nggak bisa dibangun dengan uang, iya atau tidak? A home hanya bisa dibangun oleh suasana hati dua orang yang menamakan diri ayah dan ibu. Jadi tidak semua house itu home, percaya? Tidak semua house itu home. Nah, segala sesuatu dimulai dari rumah. Presiden yang sibuk dalam urusan kenegaraan, artis yang sibuk dalam urusan entertainment, pengusaha yang sibuk dalam bisnis, anak-anak yang sekolah yang kuliah, kaum wira swastawan, karyawan sibuk dengan semua urusannya, pengangguran pun yang sibuk. Wah, aneh pengangguran bisa sibuk. Semua orang dalam semua kesibukannya, dia pasti kemana? Pulang, betul enggak? Kata pulang itu ada. Nah, di pulang itulah dimulai segala sesuatu dari kehidupan. Alkitab adalah satu-satunya buku yang bicara tentang kata pulang. Lukas 15 itu luar biasa. Pulang. Suatu kali saya membuat penelitian juga gara-gara begini.
Saya ke kota ini, ke kota itu, ke acara pesta ini, ke acara pesta itu. Saya belum menikah waktu itu. Saya itu heran. Dalam sebuah pesta yang meriah, ramenya seperti apapun juga, kalau anak-anak yang diajak oleh orang tuanya di pesta itu capek, maka semua anak itu pasti mengeluarkan satu kata sakti. Nah, orang tua mendengar satu kata sakti dari anak itu, mereka tidak bisa melawan, harus tunduk pada si kecil. Kata apa itu? Pulang, mah, pulang, mah, pulang. Bujuklah dengan apa saja. Kalau si kecil bilang pulang, harus itu. Nah, saya meneliti ada apa di balik kata pulang dari anak-anak itu. Karena faktanya begitu sampai rumah, logika kita yang sudah dewasa, kalau anak-anak itu minta pulang, logikanya mereka mau ngapain di rumah? Istirahat, capek. Tapi faktanya sampai di rumah ngapain? Main lagi. Nah, ini masalahnya. Kalau ibunya hobi pesta, marah. Kenapa tadi minta pulang? Maksudnya mama masih mau pesta. Kalau dia bisa jawab, ya mama pergi sendiri. Nah, saya meneliti kata pulang. Di hati anak-anak itu ada apa? Ternyata mereka gak bisa bebas di tempat pesta itu. Mereka mau pakai kolor pun di rumah gak ada yang ngelarang. Ngerti istilahnya ya? Mau santai betul-betul. Saudara, akhirnya saya ketemu beberapa psikolog. Betul, manusia paling celaka di dunia bukan orang miskin, bukan orang bodoh. Manusia paling celaka di dunia kalau dalam hidupnya dia gak pernah bisa berkata aku mau pulang. Bayangkan kalau ada orang gak bisa berkata aku mau pulang. Mengapa tambah waktu, tambah lama di jalanan, di pasar, di terminal, dan tempat-tempat umum makin banyak jumlah anak-anak jalanan? Mengapa? Jawabannya cuma satu. Anak-anak gak butuh macam-macam. Saya pesan orang tua yang kaya, jangan sok terus masing-masing anak bisa belikan iPad satu. Awas, itu merusak, saudara. Anak-anak kecil yang punya gadget sejenis iPad yang bisa macam-macam main, anak itu jadi makhluk asosial. Mereka akan punya dunia sendiri. Saya marah pada orang-orang sok kaya, anak 4 beli iPad satu-satu, sombong betul. Ini merusak. Belum lama muncul sebuah buku, judulnya menarik, Alone Together. Aneh enggak terjemahnya? Alone Together, sendirian tapi bareng-bareng. Apa itu? Ya gara-gara handphone dan sejenisnya itu. Dan saya baca buku itu, saya setuju. Barang-barang itu membuat manusia jadi asosial, nggak perlu yang lain. Lihat kalau keluarga papa mama 6 anak makan dan masing-masing bawa HP, bawa BB, bawa sejenisnya, duduk barengan pun mereka di dunia sendiri-sendiri. Saudara, jangan sok menjadi orang yang merasa hebat. Manusia itu makhluk sosial. Nah, anak-anak yang sangat dibutuhkan adalah surga di rumah. Setuju saya ngomong ini? Anak-anak cuma butuh surga di rumah, gak butuh macam-macam. Surga di rumah itu yang menciptakan adalah ayah ibu. Setuju? Tapi orang yang sama, yaitu ayah ibu, kalau tidak menciptakan surga di rumah, pasti mereka ciptakan apa? Neraka. Cuma ada satu di antara dua buat suami istri. Dalam hubungan kita menciptakan surga atau neraka, cuma itu saja. Maka itu jaga hidup ini. Ayatnya ada. Silakan buka Kejadian 1:28. Ayat ini sangat sederhana. Bagi pernikahan yang salah dari awal dan tidak bertobat, seperti kasus yang saya ceritakan awal, hamba Tuhan itu mau cerai. Saya kaget.
Sudah, Kejadian 1:28. Jangan dianggap enteng. Kata yang dipakai dan Tuhan memberkati mereka. Nah, kata memberkati ini sangat ringan nilainya. Kata yang betul, yang tepat adalah dan Tuhan melantik mereka. Saya tanya pada saudara, firman itu Yahweh ucapkan kepada siapa? Enggak mungkin 10 menit lagi. Saya tadi berdiri itu jam 6 kurang 5. Ayo, waktunya ini salah. Siapa membuat itu? Jatah saya 40 menit. Ayo dikurangi. Saya tadi berdiri 6 kurang 5. Saya ngitung. Awas ya. Oke, gara-gara apa itu? Siapa tadi namanya kok? Soul Brother terlambat. Mereka yang dikurangi waktunya, bukan saya. Awas. Oke. Cepat saya tanya. Firman itu untuk siapa? Nggak jawab. Kejadian 1 diucapkan pertama kali untuk siapa? Bukan manusia betul, tapi untuk siapa? Ayat itu untuk siapa? Adam dan Hawa. Dengarkan baik-baik. Jadi pernikahan itu tidak sekedar diberkati. Kata itu salah. Tapi dilantik. Jadi ketika Tuhan terlibat dalam suatu pernikahan, itu nggak cuma memberkati, lebih daripada itu. Nah, ayat 28 Kejadian 1, kalau itu dilakukan, maka rumah tangga kalian, rumah tangga surga. Kalau itu dilanggar dan tidak bertobat, maka rumah tangga kalian rumah tangga neraka. Saya akan uraikan ini agak detail. Tolong panitia di belakang serius dengar, jangan bicara-bicara. Pak, ya yang badan besar, ayo yang tangannya jadi begini. Dengar, semuanya dengar, saya minta panitia. Oke, ini penting. Saya akan uraikan ini supaya tidak ada seorang pun yang salah mulai di antara kita. Setelah perintah pelantikan dan Tuhan melantik mereka, melantik untuk jadi apa? Menjadi suami dan istri. Saudara, ternyata pemberkatan nikah di gereja itu bukan hal sepele. Itu hal yang luar biasa. Dari situlah rumah tangga dan dunia nanti jadi surga atau neraka dimulai dari ayat itu. Setelah pelantikan baru ada firman, beranak cuculah. Jadi begini urutannya. Harus jadi suami istri lebih dulu, baru jadi ayah ibu. Kalau ini dibalik, tanpa pertobatan malapetaka ada di keluarga itu. Saya kaget melihat firman itu. Maka itu mengapa? Satu-satunya ayat yang paling banyak dirusak oleh iblis adalah Kejadian 1:28. Itu yang paling dirusak. Mengapa iblis merusak firman itu? Karena iblis tahu, kalau sebelum pelantikan dan ada seks, maka akibatnya adalah kehancuran. Saya nggak ada waktu, nanti saudara baca di rumah. Tolong catat semuanya. Hamba-hamba Tuhan, para pelayan, penginjil, catat. 2 Samuel 13, dari ayat 1 sampai selesai. Nah, saya sudah diskusi dengan beberapa psikolog, psikiater, termasuk dokter teologi, dokter psikologi, saya diskusi tentang tulisan itu dan mereka kaget. 2 Samuel 13 adalah satu-satunya tulisan di dunia ini yang memberitahu, dengar, ternyata 99% kalau ada anak muda pacaran, lalu yang cowok minta seks kepada pacarnya, maka 99% ceweknya pasti dicampakkan dan dibuang. Tidak ada tulisan yang lain di dunia ini kecuali 2 Samuel 13. Ngeri. Dan biasanya cowok-cowok bajingan seperti itu, belum seminggu meniduri ceweknya, dia sudah gaya cewek yang lain lagi. Apalagi yang tipe playboy hidung belang, matilah kamu dalam nama Yesus.
Karena kamu merusak. Jangan tertawa engkau dalam nama Yesus. Ini perusak generasi. Merasa sok hebat. Saya mau uraikan supaya kalian tahu mulai hari ini. Jadi 2 Samuel 13 harus jadi perhatian semua orang. Bahwa free sex atau seks sebelum menikah itu menghancurkan saudara. Benih kejahatan itu masuk. Maaf, saya harus ngomong apa adanya sebelum terjadi. Mengapa di dalam fakta pernikahan suami lebih banyak selingkuh daripada istri? Saya suka research. Research saya itu didasari dengan apa itu ilmiah. Jadi nggak cuma sekedar cari, data-datanya ada semua. Saya teliti mengapa lebih banyak suami yang selingkuh daripada istri. Lalu saya mulai meneliti kenapa suami-suami itu selingkuh. Ternyata 83% penyebab suami selingkuh itu karena istri merasa jijik, merasa kotor ketika dipeluk suaminya, disentuh suaminya. Kan aneh. Mengapa ada istri bisa merasa jijik, merasa kotor ketika suaminya nyentuh? Kan gak mungkin ini logikanya. Nah pertama-pertama saya gak ngerti. Tapi kasus begitu banyak perselingkuhan suami. Saya temui ribuan suami yang selingkuh. Coba cerita, awalnya dari mana? Bayangkan Pak Daniel, dia itu kan istri saya. Loh kalau saya peluk itu dia bisa dorong saya. Tidur tempat tidur, dia bilang jangan dekat-dekatnya. Nah, siapa yang tahan? 1, 2, 200, 300, ratusan suami. Loh kenapa begini? Akhirnya satu persatu saya datangi istrinya. Dengan permintaan maaf yang sangat dalam. Saya berkata maaf, saya tidak ingin mencampur rumah tangga ibu, tapi ini akan menolong banyak orang. Nah ternyata larinya semua ke ayat Kejadian 1:28. Saya beri ilustrasi dulu ya. Waktunya cepat berlalu, saya beri ilustrasi. Apa yang terjadi pada seorang anak kecil yang umurnya di bawah 10 tahun, jadi masih kecil. Kalau yang bukain bajunya itu mamanya untuk dimandikan. Dengan yang bukain baju itu tetangganya. Ngerti pertanyaan saya? Muncul perasaan apa bagi seorang anak ketika yang buka bajunya itu ibunya dan tetangganya? Coba jawab. Kalau mamanya bagaimana? Perasaan anak itu bagaimana? Dia nggak malu. Ini kan mamaku. Walaupun anak kecil, kalau yang buka bajunya orang lain, dia akan merasa direndahkan. Saudara, saya syok mendapat riset itu. Istri-istri yang merasa jijik dengan suaminya karena selama pacaran yang belum pelantikan jadi suami itu sudah buka baju dia. Dan iblis masukkan ke itu, kamu anggap aku begitu rendah. Nah, saya mulai meneliti begini. Perselingkuhan itu dimulai pernikahan bulan atau tahun yang keberapa. Saya kaget hasilnya. 80 sekian persen retaknya rumah tangga itu dimulai ketika istri mengandung anak pertama. Nah itu saya nggak percaya. Karena menurut logika saya, semua calon ayah, calon ibu akan bangga karena mau jadi ayah ibu. Tapi mengapa justru rusaknya pernikahan terjadi di kandungan anak pertama? Saya buat riset baru lagi. Ada apa di balik kandungan ini? Dengar ya, saya percepat supaya saudara tahu. Supaya Jogja jadi kota kudus. Karena saudara adalah orang-orang yang dikuduskan. Dan semua kata kudus di Alkitab selalu menunjuk pada pernikahan. Kata kudus kalau saudara meneliti itu identik dengan setia. Itu saya kagum lihat tulis kalimat Alkitab. Jadi kata kudus itu menunjuk pada setia. Nah setia itu tidak bisa digambarkan oleh apapun juga kecuali oleh suami istri. Katakan amin. Kesetiaan selalu dimulai, selalu dihubungkan dengan pernikahan.
setia atau tidak. Maka itu kalau masih muda jangan ganti-ganti pacar, jangan. Jaga diri kalian, belajar untuk setia sejak masih muda. Saya lanjutkan, dan ini mengerikan sekali. Ketika kalian pacaran, jaga diri kalian. Tidak ada aturan dari dunia medis. Seorang istri di bulan keberapa dalam kandungan tidak bisa melayani suaminya dalam seks. Itu nggak ada. Itu tergantung kondisi masing-masing istri. Ada istri kandungan 5 bulan. Maaf saya berkata, saya nggak bisa melayani suaminya. Karena buat dia fisiknya nggak mampu, kandungannya besar. Ada yang sampai 8 bulan masih bisa, maaf saya berkata. Nah, ketika seorang istri sadar, dia nggak bisa melayani suaminya karena kandungannya, maka setan membuat flashback, membuat kisah ulangan masa lalu. Waktu pacaran diungkit lagi. Oh, aku ingat waktu kami pacaran, dia tuh nggak tahan seks. Dikit-dikit minta. Ini kalau nunggu aku sampai melahirkan berapa bulan? Ketika istri sadar, dia nggak bisa melayani suaminya. Lalu dia ingat waktu masa pacaran, bagaimana perilaku seks calon suaminya ini. Maka muncullah sebuah pikiran jahat. Jangan-jangan. Ngerti kata jangan-jangan? Oke, saya tanya. Setiap kali pulang kerja, si suami ini sukacita. Karena dia mau jadi ayah. Kalau pulang kerja nyanyi-nyanyi, sil-sil. Gembira luar biasa. Dengar pertanyaan saya. Buat istri yang sudah dikuasai curiga, suami pulang kerja seneng-seneng, itu logikanya apa? Oh, pasti ini, bener ini sudah. Ngerti nggak maksudnya? Saudara, disitulah neraka itu muncul. Dengar ya. Segoblok-gobloknya orang goblok, dicuriga itu lama-lama rasa atau tidak? Coba jawab. Nah, setelah sekian minggu, ketika pulang kerja, dia mau peluk istrinya, dia mau cium perut istrinya karena ada anaknya. Nggak usah. Sekali, nggak usah, nggak apa-apa. 2 kali nggak apa-apa. Oh, mungkin capek. Oh, mungkin begini. Malam tidur, dia ingin cium perut istrinya karena ada anaknya. Jangan aja. Lama-lama kebongkar. Hah? Jadi selama ini kamu nyurigai aku begitu? Dengar ya. Makhluk paling sombong sedunia itu namanya laki-laki. Catat. Itu makhluk paling sombong sedunia itu laki-laki. Catat. Maka itu kalau perempuan ngaku salah, paling nangis pada gitu. Kalau laki ngaku salah, muter dulu cari alasan. Nah, suami yang gak berbuat macam-macam, dituduh, dicurigai oleh istrinya, jadi jahat. Walaupun di benak suami itu gak ada pikiran selingkuh, dia marah. Jadi selama ini kamu nuduh aku macam-macam. Maka laki-laki berkata gini, lebih baik aku buat saja sekalian sudah. Hancur. Anak pertama ini yang hancur. Saudara, maka itu hormati hukum Kejadian 1:28. Tidak boleh ada seks sebelum pelantikan. Contoh kedua ini yang terakhir. Saya meneliti kata pelantikan. Ada apa? Seorang suami yang memecahkan selaput darah istrinya, maka istri itu bangga. Tapi orang yang sama sebelum punya pangkat suami, merobek selaput darah pacarnya, itu luka yang dalam buat si istri nantinya. Tuhan tidak iseng menciptakan keperawanan di rahim perempuan. Setuju saya ngomong ini? Itu punya maksud. Dengar. Tidak ada Tuhan di dunia ini. Ada jutaan Tuhan. Ada jutaan Tuhan di dunia. Jadi jangan berkata Tuhan satu, salah. Buktinya apa? Masing-masing agama punya kitab suci yang berbeda-beda. Itu membuktikan Tuhan itu banyak. Hanya satu Tuhan yang menulis, yang minta ada anak sulung di dunia. Catat. Waktu saya meneliti, saya kaget. Saudara, saya persingkat. Ternyata tidak semua anak pertama itu anak sulung. Wih, saya seperti tempeleng waktu mendengar pewahyuan itu. Apa? Tidak semua anak pertama anak sulung. Lalu saya bongkar Alkitab, Roh Kudus memimpin.
Di situ saya lihat kehancuran. Disebut anak sulung kalau lahir lewat seorang gadis. Maka itu ketika papa memberikan selaput darah di rahimmu para gadis, itu bukan hiasan, bukan tempelan. Itu yang menjaga sel telurmu untuk menjadikan anak sulung dari rahimmu. Ngeri. Menurut Ibrani 12 dan Wahyu 14, karena waktu saya bisa nguraikan, di 2 pasal itu, Yahweh Tuhan rindu pada akhir zaman ada gereja yang anggotanya anak sulung semua. Karena gereja yang anggotanya anak sulung, maka anak-anak sulung itu bisa mengalahkan iblis. Dan kurang ajarnya setan, sebelum mereka dikalahkan oleh anak-anak sulung, maka mereka menghancurkan anak-anak sulung dulu. Satu cara saja anak sulung hancur, seks bebas atau seks sebelum menikah. Ngeri. Saya akan akhiri begini. Apa yang terjadi pada suatu saat, ya, Jawa Tengah kan baru pilkada. Oh, ini Jogja, DIY. Oke, kalau saudara di suatu provinsi, suatu kota, kabupaten ada pilkada. Selesai pilkada, KPU menghitung pemenang mutlaknya pasangan nomor sekian, misalnya begitu, mutlak, sehingga gak perlu putaran kedua. Saya tanya, apa yang terjadi kalau pemenang mutlak ini belum dilantik, langsung duduk di kantor pemerintah? Cepat jawab, terjadi apa? Ayo, terjadi apa? Belum dilantik. Musuh nggak tahu, kira-kira aja terjadi apa? Ya cepetan. Apa? Nggak dengar saya. Yang di atas terjadi apa kalau belum pelantikan? Mereka ngotot. Ayo, saya tunggu jawaban saudara. Demo, betul. Yang demo siapa? Yang kalah. Dengar. Pemenang nggak bisa berkata gini.